Selanjutnya beliau menukilkan beberapa ayat dan beliau melanjutkan nasihat-nasihatnya untuk menjadikan renungan bagi kita semuanya. Setelah itu ikhwan fillah anjakum rahimin wa rahimakumullah taala, jadi bisa dilanjutkan untuk membaca, direnungkan apa yang beliau sampaikan nasihat tersebut. Selanjutnya beliau sampaikan di halaman 104. Beliau katakan, aku hadiahkan untukmu pembahasan mengenai perkara-perkara yang membuatmu di jalan ini sebagai penutup dari pembahasan singkat ini. Yang pertama, beliau mengatakan niat yang tulus untuk kembali kepada Allah, untuk memperbaiki amal yang zahir dan batin. Ini yang pertama. Yang kedua, berdoa kepada Allah agar engkau bisa menempuh jalan yang benar dan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Karena tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. Dan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi. Yanzilu Rabbuna azza wa jalla kulla lailatin ila samai dunya. Allah turun ke langit dunia. Man yad'uni fastajib lahu. Barang siapa yang meminta kepadaku, berdoa kepadaku, maka aku akan dijawab. Terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berlindung kepada Allah taala dari kejahatan bisikan syaitan yang terkutuk. Terus kita untuk berlindung kepada Allah. Wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun. Dan jika syaitan mengganggumu dengan 1000 godaan, fasta'idz billah, maka berlindunglah kepada Allah. Huwas samiun alim. Allah Maha mendengar dan lagi Maha mengetahui. Yang keempat, sabar dalam menjalankan ketaatan, mencari pahala. Melakukan kebaikan perlu pengorbanan, perlu kesabaran. Yang kelima, menjauhi tempat-tempat maksiat dan teman-teman yang buruk. Yang keenam, membaca Al-Quran, berzikir dengan zikir yang disyariatkan, memperbanyak ketaatan dan amal soleh serta konsisten melakukannya. Wa aqimus shalah tarafin nahar wa zulfan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyi'at dzalika dzikrun lidzakirin. Dan kerjakanlah salat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan kesalahan. Itulah baik dan itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, bersahabat dengan orang yang baik, soleh, dan sabar bersama mereka. Ini telah kita sampaikan tadi. Yang kedelapan, mengingat kematian, kengerian hari kiamat, surga, neraka, dan mempersiapkannya. Mengingat kematian, ini penting. Ini diantar untuk melembutkan hati kita, untuk menghilangkan ambisi kita terhadap dunia yang hina ini. Yang kesembilan, memahami bahwa dosa dan maksiat adalah penyebab kesengsaraan di dunia dan akhirat, dan Allah tidak akan merubah satu kaum hingga mereka akan merubah dirinya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai merubah keadaan mereka sendiri. Yang ke-10, mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man kana al-akhirah hamma ja'alallahu ghina fi qalbihi wa jam'alahu syamlah wa atadhu dunya wa hiya raghimah wa man kana ad-dunya hamma ja'alallahu faqrahu baina 'ainai wa farraqa 'alaihi syamlah wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma qaddara lahu. Barang siapa menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah Ta'ala menjadikan kekayaan di dalam hatinya, dan Allah kumpulkan apa yang tercerai berai dari urusannya. Dunia mendatanginya dalam kondisi tunduk kepadanya. Itu kalau orang ambisinya akhirat. Namun barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan ambisinya,
maka Allah jadikan kefakiran di matanya, terus merasa miskin. Allah cara beraikan urusannya, dan dunia mendatanginya hanya sebatas apa yang telah Allah takdirkan untuknya. Itulah bedanya orang yang prioritas dunia dengan prioritas akhirat. Nah, ikhwan fillah ajakum rahimin rahimakumullah taala.